Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin sedikit menjelaskan mengenai nelayan Aceh untuk menyelesaikan tugas kami dengan mata kuliah pengelolaan sumber daya pesisir dengan dosen pengampu Pak Ilham Zulfahmi MSI. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai nelayan Aceh. Sebelum memasuki penjelasan, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, Rahma Datul Ulfia, Nur Sabalia, dan Anissa Rahma. Aceh memiliki potensi yang sangat besar di sektor perikanan laut, di mana persediaan ikan dengan berbagai jenis di lautan Aceh itu sangat melimpah. Semangat untuk menangkap ikan di kalangan nelayan Aceh juga dapat sangat tinggi, dan ia bermakna sektor perikanan laut dijadikan sebagai sektor andalan dalam menciptakan kemakmuran rakyat. Akan tetapi, nelayan masih menghadapi kendala, sehingga cita-cita tercipta terwujud nelayan profesional dan sejahtera masih jauh yang dari harapan mereka. Dari amatan tambangan Aceh selama 2 hari ke lintas utara dan timur pesisir Aceh terdeteksi sejumlah kendala yang sejati perlu segera ditangani oleh instansi terkait yang ada di Aceh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya Rahmadatul Ulfia akan melanjutkan pemaparan tentang kendala-kendala apa saja sih yang dihadapi oleh nelayan Aceh. Jadi faktor pertama itu karena kuala yang dangkal. Oke, jadi fenomena ini itu terdapat di PPI di Pedada dan juga PPI di Idi Raya. Jadi karena faktor kuala yang dangkal, kapal-kapal yang berukuran besar itu tidak dapat masuk ke dermaga, bahkan saat musim air surut. Kapal itu harus super berhati-hati agar tidak terkena dasar kuala, sehingga nelayan setempat itu menyarankan agar dilakukannya penyedotan dasar kuala dengan menggunakan peralatan yang lebih modern. Kemudian tidak ada tempat parkir. Jadi kapal-kapal nelayan itu di parkirnya tuh di muara sungai, sehingga saat kondisi banjir itu sangat rawan hanyut dan juga rusak. Kemudian faktor ketiga itu karena harga ikan yang tidak stabil. Jadi di Aceh itu tidak ada harga yang standar dan bahkan sering anjlok gitu kan. Harga ikannya tuh nggak ada yang standar, sehingga standarisasi ikan ini tuh dipandang perlu agar nelayan di Aceh itu merasa dihargai. Kemudian tidak ada cold storage, atau jadi di pelabuhan di Aceh itu tidak memiliki tempat penyimpanan ikan, sehingga ketika harganya anjlok, ikan itu sering diobral, bahkan terbuang sia-sia gitu kan. Jadi ikan-ikan dari Aceh itu akan dikirim ke Medan dan kemudian sebagiannya itu didistribusikan kembali dan dan dikonsumsi oleh warga Aceh. Sungguh ironis, bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya. Nah, yang kelima itu tidak ada industri pengolahan. Aceh yang memiliki stok ikan melimpah tidak memiliki industri pengolahan ikan seperti ikan kaleng, kerupuk, snack, dan sebagainya. Ikan-ikan Aceh dikirim ke Medan untuk diolah, yang selanjutnya dikirim ulang untuk dikonsumsi oleh orang Aceh. Yang keenam, tidak ada pabrik es. PPI terbesar di Aceh belum memiliki pabrik es, apalagi yang lain. Nelayan membeli es dari kota Langsa yang harganya lebih mahal karena diangkut dari tempat yang jauh. Dan yang ketujuh, persediaan BBM tidak cukup. Nelayan selalu mengeluhkan tidak adanya pasokan solar untuk kapal karena pihak Pertamina memang membatasinya, sehingga kebutuhan nelayan hanya cukup untuk setengah bulan. Yang kedelapan, perlakuan diskriminatif di luar Aceh.
Nelayan Aceh mengaku diperlakukan diskriminatif di Pelabuhan Belawan. Kapal-kapal nelayan dari Aceh sering mendapat kesulitan untuk merapat dan membongkar ikannya di Pelabuhan Belawan. Padahal, harga ikan di sana jauh lebih tinggi dan stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Savalia, sedikit ingin menyambung dari kelompok 5. Yang nomor 9, sulit mendapat izin melaut. Nelayan dengan kapal kecil hanya memakai surat izin sementara dari Syah Bandar dengan biaya 300.000 untuk 3 bulan. Sementara untuk kapal tangkap ukuran 7 GT ke atas harus mendapat izin dari provinsi. Yang ke-10 tidak ada jam sostek. Nelayan di Aceh belum terjamin masa depannya, kesehatannya bahkan keselamatannya. Seharusnya pihak Taukebot mengurus jaminan sosial tenaga kerja kepada nelayan yang bekerja padanya, karena nelayan itu telah menjadi pekerja tetap. Dengan adanya jam sostek, mereka akan merasa diperlukan secara adil serta harkat dan martabat nelayan. Yang terakhir sulitnya mendapat bantuan modal dari perbankan. Selain bunga terlalu tinggi, nelayan juga mengeluh tidak adanya benda yang dapat diagungkan sebagai jaminan pinjaman. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.